Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menjalankan puasa kita, aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, pada keluarganya dan para sahabatnya. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kultum subuh pada hari ini adalah kiat menggapai derajat muttaqin dengan puasa. Jadi saya ulangi, kiat menggapai derajat muttaqin dengan puasa. Ibadah puasa mengandung beribu hikmah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ini tidak mengherankan karena ini merupakan kebiasaan para nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta orang-orang saleh yang ingin mendapatkan manfaat dan hikmah dari puasa tersebut. Tujuan puasa kita adalah mengharapkan keridhaannya, sehingga kesadaran keimanan harus selalu dihadirkan dalam hati ketika kita menunaikan ibadah ini. Tanpa keimanan, puasa yang kita laksanakan tidak akan memiliki nilai apapun kecuali haus dan lapar. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengkategorikan puasa menjadi 3 tingkatan. Pertama, puasanya orang awam, yaitu puasa menahan perut dan kemaluan dari syahwat makan, minum, dan bersetubuh. Yang kedua, puasa orang khusus, yaitu puasanya seperti orang awam tetapi ditambah dengan menahan pendengaran, menahan penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya dari segala perbuatan dosa. Yang ketiga, puasa khusus bil khusus. Selain memiliki kesanggupan berpuasa seperti orang awam dan orang khusus, jenis ini mampu mempuasakan hatinya, menahan pandangannya, dan memperhatikan nafsu yang rendah, hanya bertahkim dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga puasa inilah yang akan menghasilkan sehat spiritual, yaitu derajat muttaqin. Untuk
meraih kedudukan tersebut, maka ada beberapa kiat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita memejamkan mata dan menahan pandangan untuk melihat sesuatu yang tercela dan dibenci, atau melihat segala sesuatu yang bisa menyebabkan kelalaian hati dan malas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga lidah dari senda gurau yang tidak berguna, berdusta, mengumpat, mengadu domba, perkataan kotor, caci maki, permusuhan. Yang ketiga, menahan pendengaran dari segala sesuatu yang dibenci, segala sesuatu yang diharamkan diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang mendengarkannya dengan orang yang memakan sesuatu yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Maidah ayat 42, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram. Kemudian yang keempat, menahan anggota tubuh lainnya dari segala perbuatan dosa dan segala yang dibenci, baik tangan maupun kaki. Demikian halnya dengan perut, ia harus ditahan dari hal-hal subhat ketika kita berbuka puasa. Tidak ada gunanya berpuasa jika pada waktu berpuasa memasukkan makanan yang haram atau yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Yang kelima, janganlah terlalu banyak makan pada waktu berpuasa, sekalipun makanan itu halal dan diperoleh dengan jalan yang halal. Tidak ada wadah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perut yang berisi penuh dengan makanan. Kemudian yang keenam, setelah berbuka hendaknya kita memiliki perasaan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai harapan supaya puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap ini akan selalu memperbaiki kualitas puasa hingga lebih bermakna baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah puasa, seorang muslim belajar betapa beratnya menahan haus dan lapar dalam kehidupan normal. Pengalaman spiritual yang aktual pada saat dorongan jasmani membutuhkan makan dan minum dan melampiaskan hasrat seksual di siang harinya, ia segera menahannya. Tidak boleh hanya sampai di situ. Hal yang lebih penting dalam puasa adalah munculnya kesadaran dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang, kemudian mengantarkan pelakunya memasuki pengalaman spiritual yang mencerahkan. Pengalaman spiritual yang diolah dan dimaksimalkan melalui qiyamul lail, memperbanyak zikir, sedekah, dan amal-amalan soleh lainnya. Semua itu akan menjadi proses pembebasan rohani untuk memasuki pengalaman berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika puasa seseorang hanya sampai pada tingkat kemampuan menahan rasa haus dan lapar, tetapi tidak dilanjutkan dengan olah batin untuk memasuki dan mengalami hidup
hidup dalam realitas spiritual, maka puasanya hanya menyentuh dimensi fisik. Ia hanya akan merasakan kehausan, kelaparan yang sangat melelahkan. Dalam konteks inilah puasa berperan sebagai salah satu media untuk mensucikan hati dan mengasah ketajaman batin. Jika hati bersih, maka potensi kesehatan spiritual akan diperolehnya. Jika puasa adalah dapat mengendalikan keangkuhan, kebobrokan mental, dan kesombongan, perbuatan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya serta mengurangi nilainya, maka ia akan diangkat derajat pelakunya ke sisi muttaqin. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat kita pahami, dan insya Allah ada niat untuk mengamalkan dan menyampaikan pada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada kesempatan kali ini. Kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.